Ya, silakan masuk. Oh, Mas gitu. Gifari. Gimana Mas Gifari kabarnya? Sehat? Kabarnya sih saya sehat nih dok. Jadi hari ini saya hadir dengan konsul dok. Iya, sendiri mulu, mana pasangannya? Kok nggak pada dibawa-bawa pasangannya? Ada dok tapi nggak out frame. Ada tapi dia. Usia berapa Mas Gifari? Saya sekarang saya kepala 3 dok. Kepala 3. Kepala 3 ya. Nah, mumpung dokter nanya pasangan, nanya usia saya, nah ini dok. Saya tuh lagi di terakhir tuh baca berita dok. Jadi katanya tuh dari angka data statistik BPS itu ya, angka pernikahan di Indonesia itu makin lama tuh makin turun tuh dok. Betul. Makin banyak orang yang khawatir untuk menikah, mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan sehingga orang itu makin banyak kekhawatiran, makin banyak ketakutan untuk menikah gitu ya. Iya. Jadi ya gitu dok, banyak orang yang bukan cuma di Indonesia loh, di seluruh dunia. Di Jepang, di Rusia, iya. Lagi di Eropa Timur itu angka kematiannya malah lebih tinggi daripada angka kelahirannya. Lama-lama punah itu negara. Nah, iya, Jepang udah mulai panik kan, ke Jepang dong buat nikah. Iya, seperti itu. Nah di Indonesia udah mulai kepapar nih dong. Yang yang Gen Z sama milenialnya nih dong. Nah sebenarnya tuh kalau dari usia menikah gitu dok ya, kalau dari kesehatan itu idealnya secara fisik, disarankan oleh pihak kesehatan tuh gimana sih dok? Sebaiknya kalau secara medis, secara kesehatan melihat dari organ reproduksi, dari kesehatan mental, mungkin nanti dari kesehatan mental kita bisa diskusi juga ya. Kalau dari kesehatan fisiknya, dari segi medis itu wanita itu 20 sampai 25 tahun, kalau laki-laki 25 sampai 30 tahun. Itu yang ideal untuk menikah. Ideal untuk menikah. Betul. Kenapa mesti di usia segitu dok? Apa manfaatnya tuh? Iya, karena organ reproduksi, dan juga hal-hal lain nanti yang kita bisa bicarakan. Tapi kalau khusus tentang organ reproduksi secara biologis memang itu sudah siap dan dalam kondisi yang paling bagus untuk bisa menghasilkan keturunan atau generasi penerus selanjutnya. Jadi kayak sel telurnya lagi bagus-bagusnya, sperma si laki-laki juga lagi bagus-bagusnya, sehingga diharapkan nanti generasi berikutnya hasil dari sperma dan ovum yang menyatu ini paling bagus dan paling optimal dan paling prima untuk bisa melahirkan keturunan anak yang baik. Jadi memang dilihatnya secara segi kesehatan alat reproduksi nih dok. Kalau dampaknya nih dok, kalau nikah ternyata di atas usia 25 tuh ada dampaknya bagi kesehatan atau bagi si anak nggak dok? Bisa. Banyak hal-hal yang secara statistik menurut penelitian makin terutama sel telur ya, sel telur itu kualitasnya semakin lama akan semakin berkurang. Kualitasnya si sel telur itu semakin lama semakin berkurang. Kalau si sel sperma juga akan berkurang dari segi kualitas dan kuantitasnya juga, sehingga possibility untuk dia bisa menghamili atau bisa memfertilisasi, membuahi sel telur itu akan semakin menurun juga. Dan generasi yang anak yang dihasilkan juga akan kualitasnya yang menurun lah, kualitasnya balik ke wanita, makin tinggi usianya wanita, sel telurnya juga kondisinya dalam kondisi yang tidak terlalu baik dibanding tadi usia 20 sampai 25 sampai 30 tahun itu. Tapi bukan berarti di atas usia 30 tahun anaknya pasti nggak bagus seperti itu, tapi memperkecil risiko kemungkinannya, sehingga disarankan kalau bisa di 20 sampai 25 tahun itu seperti itu disarankan ya, terutama untuk anak pertama. Dan dalam hal ini kan kita bicarakan selalu untuk melahirkan secara normal ya, melahirkan lewat vagina melahirkan normal per vagina, bukan untuk melahirkan sesar. Nah di usia seperti itu di bawah 30 tahun pada wanita itu melahirkan normal itu lebih aman dimungkinkan. Kalau lebih potensi lebih berhasil itu lebih tinggi, possibility untuk berhasil lebih tinggi. Penyulitnya juga akan lebih diminimalisir kalau pada wanita di bawah usia 30 tahun, terutama untuk anak pertama. Nah, kalau untuk anak selanjutnya di atas 30 tahun masih boleh. Misalnya nih, misalnya anak pertama dia usia 27 tahun gitu, lahir normal. Kemudian anak kedua
dia usia 31 tahun gitu, lahirkan normal bisa lagi. Kalau misalnya kalau lahir normal di anak pertama di usia 31 tahun itu risikonya lebih besar. Karena sudah di atas umur 30. Ya. Tapi memang zaman berubah sehingga teknologi juga semakin maju, gizi juga akan semakin bagus. Nah, hal itu juga dinamis lah sebenarnya dan akan secara objektif kita akan melihat dan menilai dari status mental dan status kesehatan si pasiennya seperti itu. Dan mengurangi kalau menikah di usia prima seperti itu dok, mengurangi cacat-cacat pada bisa dok. Iya, memperkecil, mengurangi risiko cacat secara genetik, kromosom ya untuk lahir cacat bawaan. Itu ada kemungkinannya juga. Itu ada persentasenya ya. Iya, dibanding kalau misalnya si wanitanya apalagi misalnya punya anak di usia 40 tahun ke atas, itu lebih berisiko lagi. Makanya sekarang kan ada pemeriksaan feto maternal pemeriksaan kromosom untuk anak, apalagi pada wanita yang usia lanjut, maksudnya risiko tinggi, misalnya pengen 45 tahun baru punya anak, itu ada. Wanita usia 45 tahun baru pengen punya anak pertama, itu ada. Itu sebaiknya disarankan, bahkan diwajibkan ya, untuk pemeriksaan kromosom. Nah, perkara nanti pemeriksaan kromosom hasilnya gimana, itu nanti akan jadi pertimbangan dan akan jadi saran si dokter yang merawatnya. Nih misalnya nih, ada kelainan kromosom nih, kemungkinannya nanti kalau dilahirkan gimana. Nah itu selanjutnya. Nah itu kalau hal-hal kayak gitu memang dimungkinkan diterminasi. Bisa dilakukan diseminasi gitu ya, diperbaiki lah gitu, bisa dibenerin nggak kromosomnya gitu ya? Nggak bisa kromosom nggak bisa dibenerin. Betul. Misalnya di dalam hal ini dihilangkan, ditunda. Misalnya ditunda. Yang ini diaborsi dulu misalnya, untuk nanti selanjutnya dilakukan selanjutnya. Biasanya kan yang risiko yang umur segitu kan untuk bayi-bayi tabung ya biasanya. Ya enggak juga sih, nggak mesti bayi tabung juga. Yang normal, yang proses normal juga ada sih. Misalnya kalau misalnya bayi tabung itu misalnya biasanya sepaket atau udah include, misalnya nanti konsepsinya, kemudian dipantau terus selama 9 bulan itu, beberapa kali pemeriksaan termasuk pemeriksaan kromosom ini. Sebenarnya yang paling krusial ini pemeriksaan kromosom ini untuk bisa diputuskan lanjut apa enggak nih. Kalau misalnya lanjut risikonya gini, siap nggak dengan risiko-risiko selanjutnya kayak gitu, apakah nanti terbebani apa enggak. Apa sih dok risikonya dok yang mungkin kan? Ya cacat-cacat lain, Down syndrome, sindrom Turner, banyak sekali. Nah, risikonya. Mumpung tadi dokter nge-mention terkait Down syndrome, dokter tuh nge-mention. Jadi itu, ini saya tanya aja nih sama dokter kan selama ini kan Down syndrome itu katanya dihasilkan dari orang tua yang memiliki kekerabatan terdekat juga. Iya, bisa. Iya. Nah, benar dok. Itu benar. Secara statistik dan ada penelitiannya seperti itu. Apalagi kalau ada hubungan darah atau saudaranya gitu, dari garis keturunannya misalnya nggak terlalu jauh gitu. Itu lebih parah. Itu sifat-sifat yang harusnya resesif itu malah jadi muncul dan dominan. Sifat-sifat jelek dari ayah dan ibu malah muncul gitu ya. Angkat seperti itu. Justru malah yang bagus itu, yang pernah saya baca dan pernah saya ketahui itu, semakin jauh garis keturunannya itu malah akan semakin bagus hasilnya keturunannya nanti. Semakin jauh tuh maksudnya gimana tuh dok? Contoh ya. Bahkan misalnya beda ras. Beda ras, misalnya orang Asia ketemu sama orang Negro, orang Afrika, atau orang dengan kaus Kasia, orang Barat. Nah itu justru garis keturunannya akan nanti anaknya akan menonjol sifat-sifat yang bagusnya, fisiknya bagus, wajahnya bagus, cakep, mentalnya kuat, IQ-nya tinggi. Misalnya. Sampai ke arah IQ juga gitu. Ketika dia semakin jauh lagi si rasnya, makin jauh garis keturunannya, maka hasilnya justru malah sifat-sifat yang unggul itu akan jadi dominan, akan muncul seperti itu, dibanding kalau misalnya garis keturunannya semakin dekat. Nah ini kan sebenarnya bertentangan dengan budaya. Kalau orang tua kita zaman dulu kan pengennya satu suku, yang pokoknya dekat-dekat. Kayak contoh maaf ya dok ya,
ya udah Sunda sama Sunda, Jawa sama Jawa, Batak sama Batak misalnya. Ya justru kalau misalnya secara medis, secara ilmiah itu, secara ilmiah ya kita ngomong secara saintifik ya. Secara ilmiah malah kalau bisa makin jauh dari keturunannya, malah hasil keturunannya malah makin unggul. Ini menarik banget, saya baru dengar nih. Bahkan kalau kita Indonesia ini yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya, ya itu justru nanti Bhinneka Tunggal Ikanya makin bagus, makin mantap. Karena potensi-potensi anak-anak generasi unggul itu karena tadi ya, malah makin hebat generasi penerus bangsa kita nantinya. Itu karena sifatnya orang Jawa ketemu orang Papua misalnya. Nah, yang sifat yang unggul-unggul itu malah akan muncul. Sisi kayak gagah kayak orang Papua, misalnya tapi pinter kayak orang Jawa misalnya, atau pinter kayak orang pinter dagang kayak orang Padang gitu misalnya. Itu malah makin muncul ya. Iya. Cerdas kayak orang Jawa, pinter dagang kayak orang Padang. Pengusaha sukses banget itu. Pengusaha sukses. Fisiknya gagah kayak orang timur gitu kan. Wah, tegap-tegap badannya. Nah, itu sifat-sifat dominannya itu akan muncul seperti itu. Secara statistik, secara ilmiah itu sudah terbukti. Dan itu benar-benar menjalankan amanat Pancasila Persatuan Indonesia tuh. Persatuan Indonesia. Jadi nggak nyaman dengan homogenitas gitu ya. Hidup dalam keragaman. Heterogen banget. Dan bangsa kita nanti kedepannya akan makin maju. Gitu. Harusnya dokter sekarang udah jadi. Justru malah makin disarankan kita kalau makin jauh sukunya gitu, budayanya makin jauh gitu kan, makin berasimilasi kita, bangsa-bangsa kita, wah makin kuat kita. Halo Pak Prabowo, tolong jadi menteri kesehatan dong, tolong. Bagus saudara. Itu saya baru, ini insightful ya Dok ya. Mungkin teman-teman juga baru tahu gitu kalau ternyata kalau makin beda, makin jauh suku itu malah makin memunculkan potensi sifat-sifat unggulnya itu akan jadi dominan dibanding kalau misalnya semakin dekat garis keturunannya. Iya, malah kalau kayak ya makanya kalau ada istilahnya incest itu kan malah itu apalagi lebih parah lagi rusak kromosom ya. Iya, kalau satu sisi sepupu lah maksudnya tadi itu malah resesi tadi ya malah muncul. Iya. Nah, terus ini balik lagi deh ke apa namanya nikahan yang telat ini ya. Telat ini Dok. Kira-kira tadi kan dokter sudah menjabarkan manfaatnya gitu Dok ya. Walaupun memang ternyata hal-hal kayak gini tuh nggak bisa dilihat dari kesehatan fisik aja. Betul, iya, badan kita sehat tapi misalnya mental kita masih belum siap gitu. Kita juga jadi bahan pertimbangan kita juga gitu. Betul. Kan. Apalagi sekarang kan eranya era keterbukaan. Jadi mungkin si anak-anak kecil ini ya melihat berita, ya baca berita, jadi malah makin tinggi kekhawatirannya. Itu satu hal lagi yang mengakibatkan orang itu makin mikir-mikir untuk nikah, takut nanti di KDRT, nanti cerai. Sedangkan kita kan kalau nikah kan pastinya untuk selamanya. Satu dengan pasangan kita, pastinya kita cita-cita kita sampai mati dengan dia gitu kan. Gak mungkin kita nikah nanti cuma 5 tahun atau 5 tahun nanti ganti lagi kan, gak mungkin seperti itu. Tapi kadang-kadang memang kalau balik ke situ ya. Ya kalau anak-anak jangan kan TV ya. Kalau itu kan TV berita gosip. Artis ini baru nikah, cerai. Oh iya, itu ya. Ini pelakor, peminor. Iya. Hal-hal yang seperti juga memberikan pengaruh secara mentalitas untuk menunda pernikahan gitu. Banyak jadi terlalu banyak kekhawatiran ya. Hal lain juga nih Mas, ada hal lain juga ya. Menurut saya menurut pandangan insight saya, seks bebas juga akan mempengaruhi. Kenapa tuh seks bebas juga mempengaruhi? Seks bebas itu jadi kan kita ini menikah itu kan sebenarnya ibadah ya. Betul. Semua sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing gitu kan. Melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual suami istri itu kan sebenarnya adalah dari Tuhan memang sudah menganugerahkan seperti itu buat kita ya. Dan itu kan kita lakukan di institusi pernikahan yang sah, hubungan suami istri yang sah gitu kan. Sedangkan seks bebas itu sekarang sudah banyak terjadi sehingga orang nggak usah mikir bisa nikah kita udah bisa seks kok gitu kan. Kalau orang zaman dulu kan harus nikah dulu melakukan hubungan seksual untuk melakukan hubungan suami istri. Kalau zaman sekarang nggak usah nikah juga seks udah bisa seperti itu jadi nggak usah nikah juga udah bisa merasakan kenikmatan dari Tuhan yang itu gitu, sehingga nggak usah lah kita nikah seperti itu. Tapi diperburuk nggak sih Dok sama diperburuk sama literasi tentang pendidikan seks. Jadi mohon maaf muncul penyakit kelamin. Iya. Kan malah
niatnya dia tidak menikah, tapi yang didapetin loh, ya itu karena rendahnya pengetahuan, pengetahuan juga, dan ya karena remaja orang hasrat seksual yang nggak bisa libido yang nggak bisa dikontrol. Seperti tapi diiringi kemampuan literasi yang rendah, intelektualnya kurang, sehingga jadi ya banyak penyakit menular, banyak masalah, dan jadi nanti nikahnya juga karena terpaksa bukan karena cinta, ujung-ujungnya KDRT, ujung-ujungnya cerai, ujung-ujungnya terlantar anak-anaknya, kriminalitas tinggi, hal-hal kayak gini yang jadi problem masyarakat kita ya. Sebenarnya kita memang harus memperbaiki lingkungan dulu supaya orang tuh nyaman buat kita nikah, kayaknya enak nih di negeri ini gitu kan. Karena kita ini bukan tanggung jawab dokter, bukan tanggung jawab para psikolog, tapi itu tanggung jawab seluruh warga Indonesia loh ya. Menciptakan rasa aman tentang dan sifatnya psikolog. Makanya. Dan tanggung jawab bersama gitu untuk menciptakan lingkungan yang seperti itu. Saya dengar Mas Farid sekarang nih ada program kalau misalnya nikah itu ada pemeriksaan psikologi gimana tuh? Jadi zaman saya nikah tahun 2000 saya nikah juga telat sih. Iya, saya aja nih jangan sampai kayak saya gitu kan. Kalau bisa nikah tadi sesuai anjuran itu, kalau wanita 20 sampai 25 tahun, laki-laki 25 sampai 30 tahun. Telat-telat dikit dari itu nggak apa-apa. Sedangkan saya aja nikah usia 37 tahun. Tapi Ale ganteng dong. Alhamdulillah, puji Tuhan itu kan memang karenanya dari Tuhan lah ya, dari Tuhan ya. Nah, jangan seperti saya. Kalau bisa, saya juga udah termasuknya telat gitu. Kalau bisa ya sesuai aja, Jangan terlalu cepat, jangan terlalu juga gitu. Tapi ya masih untung, masih alhamdulillahnya Tuhan masih memberikan gitu kan. Dan dokter Seno ini rutin nggak ngasih seks edukasi. Iya. Jadi sebenarnya tadi saya bilang menciptakan situasi tentram, aman dan nyaman, ya sudah dilakukan kan. Maksudnya kan memberikan seks edukasi. Iya, balik lagi tadi pertanyaan tuh emang benar ada. Waktu zaman saya tuh belum ada sih. Sekarang katanya ada. Jadi ini kan menurut salah satu rekan kita itu Dr. Hadi, namanya Dr. Hadi ini Hadi Wibowo. Jadi beliau tuh bilang di Jakarta itu sekarang selain MCU gitu ya, medical check up itu untuk pemeriksaan pre-nikah. Mudah-mudahan orang sehat secara fisik gitu ya, secara fisik. Tapi dicek juga secara mentalitas. Bagus, psikotes. Bagus. Karena ternyata gini, tadi kan dokter ngomongin umur ya. Umur itu kan ada 3 jenis dok. Ada body age, ada real age, ada mental age. Itulah kenapa kadang-kadang ada orang yang body age-nya awet muda nih kayak masih umur 21, ternyata secara body age itu dia 30-an sebutkan. Ternyata secara mental age-nya dia lebih dewasa. Gitu. Atau baliknya body age-nya umur badannya itu 20, ternyata real age-nya kanak-kanakan. Bahkan ya, atau lebih dewasa. Atau juga dia bisa jadi dia mundur, regresi, atau juga dia lebih dewasa dari umur kelihatannya. Gitu. Nah, terkait sama tadi tes psikologi pranikah itu balik lagi untuk melihat kesiapan mentalitas pasangan. Bagus ya, mentalitas. Jadi dia siap kan nih secara fisik dan mental untuk menikah. Kan banyak kan ya umurnya aja nih, tadi dokter bilang 25, 30, ternyata usia mentalnya dok masih remaja. Jadi kalau dia berantem sama pasangan nih kabur, balik ke rumah orang tuanya, dikit-dikit cerai, terus minum lah. Itu mesti, kenapa mesti dicek, kenapa mesti psikotes, supaya tidak merugikan pasangan itu tadi dok ketika menikah, baik istri maupun perempuan. Iya, dan kebutuhan keluarga lah. Iya, KDRT kan perempuan juga ada. Bisa kemarin ya si Jody yang polisi yang dulu itu si Jody Depp udah kamu dipotong kan ya, dan di sidang itu kan, di perkara dia itu kan, si Amber itu kan, ya tadi untuk meminimalisir KDRT, persiapan mental. Itu juga terutama kalau nanti udah punya anak, kayak gimana, jangan sampai udah jadi bapak misalnya ngabur misalnya karena terbebani sama pikiran sama anaknya. Ujung-ujungnya dok jadi fatherless atau enggak motherless. Nah, fatherless dan motherless itu bisa menjadi salah satu penyebab, penyimpangan seksual. Secara mental ya. Mohon maaf lagi dok. Maka bisa menjadi LGBTQ+. Itu salah ada faktornya ya. Traumatik terhadap pernikahan. Jadi dia kan akhirnya
ayah saya tidak bertanggung jawab, ayah saya kabur, saya tidak mau berhubungan dengan ayah, dengan cowok, dengan pria, udah saya sama cewek. Itu ada traumatik itu yang membuat gitu. Jadi problem, jadi masalah nanti di kemudian. Jadi harus itu pemeriksaan psikologis itu kalau misalnya bisa dilanjutkan dan bisa diadaptasi di tempat-tempat lain. Makanya sih update tadi Dr. Hadi bilang itu baru diberlakukan di Jakarta. Iya. Atau di daerah untuk preventif lah ya. Iya. Untuk nanti pencegahan. Atau nanti untuk kemudian hari seperti itu. Jadi memang kalau kita mau membangun sebutlah Indonesia Emas 2045, ya kan itu harus dimulai dari keturunan kita ini kan keturunan harus benar-benar unggul, harus bagus. Tadi dokter bilang, kalau di Jakarta balik lagi dong, nikah beda ras, IQ bisa tinggi. Iya. Kan jadi naikin skala IQ kita sekarang 78 49 dengan bisa naik kan generasi baru sudah terbukti. Wajahnya juga lebih bagus, fisiknya lebih bagus, mentalnya lebih kuat, intelektualnya lebih tinggi, intuisinya lebih tajam, segala macam hal-hal itu akan menjadi dominan, akan menjadi muncul kalau kita misalnya makin jauh sifat beda ras keturunannya itu. Ditambah kesadaran akan kesehatan mentalnya itu makanya itu sih 2045 menjadi Indonesia Emas. Bukannya nggak mungkin. Tapi kan banyak yang PR yang mesti secara bersama-sama, bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab dokter saja, bukan para praktisi kesehatan mental, psikolog, psikiater, tapi kewajiban kita semua menciptakan lingkungan itu untuk situasi dan kondisi itu harus kita ciptakan, buat sehingga anak Gen Z pun tidak ragu untuk nikah. Ya sih dok? Iya betul tuh, menikah, mempunyai keturunan, dan yang keturunannya kita harus kita benar-benar kita genjot, kita rawat, kita pelihara untuk nanti berkiprah di Indonesia ini. Membangun Indonesia ya, kalau apalagi kan kalau bukan generasi selanjutnya. Jadi jangan sampai malah kita melihat generasi yang lebih baik malah saya ancaman. Jangan sampai itu kan ada punya mental. Wah ini generasi lebih baik, ancaman bagi kita. Anak-anak kita kan nanti jadi calon pemimpin kita. Kita kan mesti dikasih kesempatan lah ya. Kesempatan yang baru-baru ini. Era baru. Kita orang tua harus mempersiapkan anak-anak kita ini jadi calon pemimpin kita selanjutnya. Bahkan dari kita dulu gitu dok ya, persiapan dari calon orang tuanya kan, mentalitasnya, kesehatannya, makanan yang dijaga dok ya. Iya betul, makanan yang kita jaga untuk bisa menghasilkan anak-anak yang generasi penerus yang prima dan berkualitas itu. Seperti itu. Makanan yang sehat tapi enak ada dok ya. Ada. Nah dok ya, mungkin itu aja dok ya. Iya sebentar dulu ya. Kali ini untuk para pendengar podcast Laksmi dok ya, jangan lupa di subscribe, berlangganan, di komentari, di share kalau ternyata ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di episode podcast Laksmi.